Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniati dari kelas 30D dengan NIM 24075610033. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan latar belakang. Nah, sebelum kita masuk di cara-cara pembuatan latar belakang, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Misalnya, kalau untuk karya ilmiah, berarti kamu harus menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Kalau proposal, pensi, mengulas alasan mengapa pensi tersebut harus diadakan. Dengan adanya latar belakang, pembaca jadi tahu hal apa yang hendak disampaikan dalam karya ilmiah. Nah, secara umum, latar belakang harus memuat setidaknya 3 aspek, yaitu aspek normatif, di mana normatif adalah kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Aspek yang kedua yaitu empiris, adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal atau sesuai aspek normatif. Dengan demikian, pada aspek empiris akan tergambar gap atau ketimpangan antara normatif dan empiris, sehingga permasalahan yang diangkat dan dijadikan topik masalah penelitian tertera di bagian ini. Nah, yang ketiga aspek teoritis atau yuridis, yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut gap atau ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Aspek normatif sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisa data atau batasan penelitian yang dilakukan. Nah, biar latar belakang kamu nggak salah tulis, berikut ini ada beberapa poin penting yang harus kamu perhatikan ketika menulis latar belakang. Yang pertama, kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi faktual, di mana tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Kamu bisa memberikan data atau fakta terkait supaya lebih kredibel. Yang ketiga, membahas penelitian, di mana yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Yang keempat, jika karya ilmiah kamu punya kelemahan, dalam latar belakanglah kamu harus menjelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima, tujuan, di mana penelitian di mana kamu membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.